Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 6 Desember 2021, hari biasa pekan kedua Advent, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Anda dan saya dan kita semua pernah mengalami saat di mana kita tergoda untuk menyerah dan pasrah dengan keadaan ketika kita mengalami kesulitan dan juga tantangan yang tidak mudah yang pernah kita hadapi. Dan dikisahkan hari ini bahwa ada seorang lumpuh yang dibantu oleh teman-teman yang sungguh-sungguh menaruh perhatian kepada salah seorang sahabatnya yang sedang lumpuh ini. Bahkan tadi dikisahkan Tuhan Yesus memuji iman yang ditunjukkan oleh beberapa teman yang oleh karena imannya mempercayakan seorang temannya yang lumpuh kepada Yesus Tuhan. Maka memang sungguh mengalami demikian bahwa beberapa teman dari orang lumpuh itu juga tentu pernah mengalami putus asa dan tidak tahu harus bagaimana untuk menyembuhkan temannya yang sakit itu. Maka di saat ada kesempatan yang berharga di mana mereka mendengar Tuhan Yesus hadir dan menyembuhkan banyak orang sakit, maka ia pun dan mereka pun tidak lalu menghilangkan kesempatan itu, tapi mengambil kesempatan dan mereka menggunakan beragam macam cara untuk bisa menyembuhkan temannya yang sakit itu. Di mana tadi dikisahkan ketika sudah tidak ada jalan masuk lewat pintu utama, mereka pun secara kreatif membawa temannya dari atas atap rumah, lalu membongkar atap dan menurunkan temannya yang sakit itu tepat di depan Tuhan Yesus. Maka Yesus pun tergerak oleh keteguhan iman mereka. Mereka, sahabat-sahabat dari orang lumpuh ini, menjadi teladan bagi kita umat beriman.
di mana orang lumpuh dan teman-temannya itu tetap fokus pada Tuhan dan dekat dengannya walaupun ada macam ragam rintangan dan kesulitan yang harus mereka hadapi. Maka saudara-saudariku yang terberkati, iman dan belas kasih mereka juga bisa menjadi inspirasi kita di dalam masa Advent ini. Kita dipanggil untuk terus-menerus mau maju, berjalan menuju Tuhan, untuk tetap fokus padanya, terlepas dari apapun yang mungkin sedang mengganggu hidup kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Tuhan dan Penyelamat kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu setia menguatkan dan menopang. Semoga kami memiliki iman seperti para sahabat orang lumpuh itu yang dengan kreatif menunjukkan keteguhan iman mereka kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.